Setiap masalah pasti ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi, bisa bertemu lagi dalam program kita sharing. Setiap masalah pasti ada hikmah. Alhamdulillah, di samping kita di sini ada pembicaranya, narasumbernya yang kita akan sharing-sharing. Abi Dede Setia, persilakan kepada Abi Dede untuk memperkenalkan, menyambut atau menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah dimanapun dia berada. Alhamdulillah, terima kasih ya Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam program kita sharing, dan tentunya ini akan kita bahas pada saat ini apa yang akan menjadi pembahasan kita. Itu Imam, silahkan, kita sekarang mau membahas tentang apa? Ya, baik Bi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pesta demokrasi di Indonesia. Baik. Yang dimana pesta ini begitu, menurut pribadi ini menurut besar sekali pesta demokrasi. Dimana ada pemilihan presiden, calon legislatif, eksekutif. Nah, di sini mungkin untuk seorang anak muda ataupun yang sudah dewasa yang ingin ikut memilih. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang untuk pemilihan itu seperti apa. Yang pertama, mungkin dalam pandangan Islam itu hukum memilih pemimpin itu seperti apa? Ya, alhamdulillah. Memilih pemimpin itu dalam Islam hukumnya wajib. Ya. Ini tentunya ketika kita menyatakan sebuah hukum, tentu harus ada landasan hukumnya, ada dalilnya. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang dalam perjalanan, maka angkatlah salah satu orang di antara mereka menjadi pemimpin. 3 orang saja itu sudah diharuskan mengangkat seorang pemimpin. Apalagi ini tingkatnya se-Indonesia ya, tingkat nasional. Yang ada lebih dari 200 jiwa di Indonesia, ini tentunya harus ada pemimpin. Nah, dari hal ini maka pemimpin itu harus dipilih, dan hukum memilih pemimpin itu wajib. Itu. Oh, berarti kalau pemimpin misalnya memilih pemimpin itu wajib. Seperti tadi halnya ada 3 orang, berarti salah satu itu harus jadi pemimpin. Betul. Untuk menunjuk arah. Apalagi kalau ini presiden gitu ya, kalau itu untuk memimpin senegara gitu. Oh, berarti dalam hukum memilih pemimpin dalam Islam itu wajib. Wajib hukumnya. Nah, terus yang kedua, dalam memilih presiden atau pemimpin, apakah ada kriteria khusus dari pandangan Islam atau dari aturan Islam, seperti apa kriterianya? Ya, baik. Tentunya sebagai umat Islam dan kita berada di Indonesia ya, hukum itu tentu kita akan melihat dari 2 sisi. Satu hukum Islam, yang kedua hukum negara. Kalau hukum negara tentu ini sudah diatur dalam konstitusi ya, kriteria pemimpin yang bisa dipilih itu seperti apa dan siapa saja yang boleh memimpin. Nah, itu sudah ada kan dalam ketentuan-ketentuan dalam ini diatur dalam konstitusi. Nah, tentang pemimpin seperti apa yang harus kita pilih. Nah, itu kalau kita lihat dari segi hukum di negara Indonesia, ada 3 calon pemimpin di kita ya, untuk presiden dan wakil presiden, dan itu sudah disahkan oleh konstitusi dan diterima oleh KPU. Nah, yang 3 calon itu, baik calon yang pertama ataupun calon yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi kita tidak mempermasalahkan itu dalam hal ini. Walaupun ada pro kontra dalam hal ini. Ya. Nah, dalam pandangan Islam, kriteria pemimpin seperti apa yang harus kita pilih? Ya.
Tentu kita merujuk kepada sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk ittiba' li Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Karena tidak ada pemimpin yang paling sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah. Maka Rasul punya kriteria yang kita kenal dengan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah sifat patonah. Ya, patonah itu cerdas. Maka seorang pemimpin harus cerdas. Kecerdasan pemimpin itu sangat penting. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu pasti akan menghadapi berbagai masalah. Baik masalah internal secara negara, baik pun eksternal di dunia internasional. Jika pemimpin tidak cerdas, dia akan menggunakan kekuasaannya tanpa keilmuan. Dan yang terjadi ketika tidak rasional, maka dia akan emosional. Tidak sedikit pemimpin yang emosional itu akan menyengsarakan warganya. Nah, yang pertama adalah kecerdasan atau fatonah. Tapi kalau misalkan itu kecerdasan, itu kecerdasan pemikirannya atau dalam segi akhlaknya atau hatinya gimana itu? Ya, betul. Nah, ini yang penting, bagus sekali nih. Umat Islam itu karena kita memiliki dua unsur ya, unsur rohani dan unsur jasmani, maka kecerdasan itu meliputi fisik dan psikis. Kecerdasan seseorang itu yang paling penting adalah kecerdasan jiwa secara rohani. Kenapa? Karena orang yang cerdas itu akan membawa segala masalahnya kepada dunia spiritual. Maka dalam menghadapi masalah apapun yang akan diutamakan seorang pemimpin yang cerdas itu adalah memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sehebat apapun IQ seseorang, secerdas apapun manusia, tetap dia punya kelemahan, punya keterbatasan. Maka ada konsep wahyu memandu ilmu. Ilmu hasil yang dipikirkan oleh manusia tetap harus dipandu oleh wahyu. Dalam hal ini kecerdasan spiritual itu harus didahulukan. Maka seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual. Artinya kalau kita punya masalah, pemimpin itu tetap akan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan melaksanakan ikhtiarnya dengan cara keilmuannya, gitu. Nah, kalau itu kan dalam kecerdasan fatonah, apakah kriteria pemimpin itu selain kecerdasan? Kan kalau bisa kita lihat 3 calon presiden ini dari pandangan manusia itu bisa dilihat dari kecerdasan akalnya dalam berbicara kan bisa dilihat. Tapi kita tidak tahu itu hatinya gimana. Ya, betul. Dalam segi hatinya atau dalam akhlaknya. Kalau akhlak mungkin bisa terlihat oleh kita. Kecerdasan bisa terlihat. Tapi kalau dalam niatnya itu kan belum terlihat. Betul. Maka kriteria yang kedua adalah sidik itu ya. Sidik itu kejujuran. Jujur itu adalah simbol dari kecerdasan hati, kecerdasan spiritual. Karena kejujuran itu as-sidqu yahdi ilal bir. Kebenaran atau kejujuran itu akan menunjukkan orang, mengarahkan orang kepada kebenaran, kebaikan. Al-birru yahdi ilal jannah. Kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Maka orang yang jujur itu akan terlihat dari apa yang dia katakan benar-benar apa yang dia lakukan. Maka di sini apa yang dia katakan benar nggak dengan apa yang dia lakukan? Kalau apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, berarti sudah terlihat dia tidak jujur. Nah, terus masyarakat kan tidak tahu, ya kan kita mengenal paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu dari sekarang. Ya makanya ada cara dari KPU untuk membuka ranah debat ya yang sudah selesai kemarin. Itu untuk melihat bagaimana kecerdasannya, bagaimana kejujurannya. Nah, kejujuran ini tidak lepas juga dari yang sifatnya adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah itu bisa dipercaya. Ketika seseorang dikasih satu jabatan, misalnya paslon 1 pernah menjabat apa nih? Paslon 2 dan paslon 3 pernah menjabat apa? Kita lihat dari track recordnya. Apakah beliau-beliau itu amanah atau tidak? Ya kan kita tidak tahu, tidak dekat. Sekarang medsos banyak. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan baik melalui media massa atau media elektronik atau kepada orang-orang yang tahu. Sekarang memang sudah terbuka. Kita mau tahu nih paslon nomor 1 apakah amanah tidak? Apakah jujur tidak? Paslon nomor 2 apakah jujur atau amanah tidak?
Paslon nomor 3 sama seperti kita lihat apakah amanah dengan jabatan yang pernah beliau ini emban atau tidak. Termasuk bukan hanya eksekutif ya. Calon presiden, wakil presiden, eksekutif. Termasuk legislatifnya yang lebih ramai sebetulnya ya. Spanduk yang banyak terpasang itu sebetulnya caleg ya. Presidennya tidak begitu banyak. Nah, calon-calon anggota legislatif yang akan menjadikan satu undang-undang atau peraturan, kita juga lihat. Karena mungkin di daerah kita juga banyak yang kita kenal. Ada calon ini, calon ini, calon ini. Kita lihat apakah mereka jujur tidak, bagaimana kecerdasannya. Kan kita pernah melihat dia itu punya masalah, kok penyelesaiannya begini gitu ya. Apakah dia itu amanah atau tidak. Nah, amanah, kejujuran dan kecerdasan ini akan terlihat dari tablignya. Apa itu tablig? Ini tablig itu adalah qulil haqqa walau kana muran. Dia berani menyampaikan sesuatu walaupun itu pahit resikonya. Nah, pemimpin yang bagus atau calon pemimpin yang bagus itu dia mampu dan berani melakukan atau mengatakan sesuatu yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nah, hal ini akan menjadi kriteria pemilihan. Minimal yang 4 ini ya, sebetulnya bukan minimal, ini sangat paripurna. Kalau kita melihat dari sosok yang 3 calon ini atau anggota legislatif yang akan kita pilih, ada keempat kriteria ini, ya udahlah bismillah. Nah, kita bismillah, pilih saja dia gitu. Karena kriteria ini melekat dalam jiwa Rasulullah SAW. Itu. Mungkin kalau misalkan kan kalau tadi kriteria pemimpin itu sudah ada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin untuk kita sebagai masyarakat dalam sikap memilih, kadang kita kan dalam pemimpin itu sudah ada nih keempat-empatnya. Tapi kan kita juga harus sholat istikharah kan meminta kepada Allah. Jadi sholat istikharah itu tidak cuma meminta jodoh yang baik kan. Betul. Sekarang kan imam mau jodoh ya. Mau jodoh gitu. Pemimpin juga kan sama. Betul. Harus istikharah atau gimana begitu. Ya, betul. Jadi nah ini perlu disampaikan ya kepada sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara. Penting ini bagi kita yang akan memilih ya, kita punya 3 paslon untuk presiden dan cawapres. Kita juga punya banyak calon legislatif, baik kabupaten kota, provinsi, DPD ataupun DPR pusat. Maka peranan penting karena akal kita terbatas, ya, kemampuan ilmu kita terbatas, kedekatan kita dengan beliau juga sangat terbatas. Maka di sini sangat penting, yaitu apa? Doa. Nah, tadi yang disampaikan itu istikharah. Kalau menurut Abi, doa atau istikharah itu satu hal yang harus dilakukan oleh siapapun umat Islam yang akan memilih pada saat ini. Kenapa? Gini. Karena memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Maka sesuatu yang akan kita lakukan yang bersifat ibadah dan wajib, maka kita harus benar memilih. Ada hadis begini. Satu saat seorang wanita yang pekerjaannya maksiat ya, pelacur ya. Dia itu seorang pelacur. Tiba-tiba pasti ini hidayah Allah. Ketika dia pulang, dia melihat seekor anjing yang kelaparan kehausan sampai mau mati. Ada perasaan yang terbersit dalam hatinya, dia ingin menolong anjing itu. Ingin sekali menolong anjing itu. Kemudian dia membuka sepatunya, kemudian dia ambil air, kemudian diminumkan pada anjing itu beberapa kali sampai anjing itu kembali sehat begitu dan kembali bisa hidup normal seperti biasa. Kemudian si wanita itu meninggal. Wanita itu mati dan apa yang terjadi? Masyarakat di sana banyak yang mengira, menyangka dan meyakini bahwa wanita itu wanita durhaka dan akan masuk neraka. Tapi apa? Malaikat menyatakan bahwa wanita itu calon penghuni surga. Masya Allah. Ini apa artinya? Ini keputusan seseorang yang penuh dengan maksiat ketika menolong seekor anjing yang menurut syara anjing itu najis, tapi itu menjadi jalan masuk surga. Apalagi keputusan seorang pemimpin, apalagi aturan seorang pemimpin yang menyelamatkan jutaan umat manusia
dari kelaparan, dari rasa takut, dari bahaya, itu sampai selamat, apa yang terjadi? Maka pemimpin itu insya Allah akan masuk surga. Dan kita ketika memilih pemimpin yang baik seperti itu, maka kita ke bawah baik. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, yang memilih, yang mengantarkan, yang membantu untuk melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Nah ini. Sebaliknya, ada seorang wanita, walaupun dia rajin beribadah, ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngaji Qur'annya rajin, tapi Rasul katakan, huwa ahlun nar, hiya ahlun nar, dia ahli neraka. Kenapa? Tu'dhi jironahu bilisaniha. Banyak sekali saudara dan tetangganya yang sakit hati dengan lisan. Nauzubillah min dzalik. Keputusan seorang wanita kepada tetangga yang jumlahnya mungkin sedikit, itu bisa membahayakan wanita itu. Sekarang seorang pemimpin, jika keputusannya, misalnya kepres itu ya, keputusan presiden atau hasil legislasi dari legislatif, dari anggota dewan, itu membuat undang-undang yang menyengsarakan masyarakat, yang menyakitkan masyarakat, yang membuat masyarakat menderita, yang jumlahnya jutaan, itu apakah lagi? Maka ketika kita salah memimpin, memilih pemimpin yang tidak beretika, memilih pemimpin yang menyengsarakan warga, maka man dalla ala syarrin falahu mislu fa'ili. Maka ketika kita menunjukkan, memilih, mengantarkan orang untuk melakukan seseorang pada kejahatan, maka kita pun akan terbawa salah. Maka dalam hal ini kita yang akan memilih butuh sekali untuk berdoa kepada Allah, mohon petunjuk pada Allah. Nih pemimpin saya, presiden mana nih yang harus kita pilih? Anggota legislatif mana yang harus kita pilih? Jangan sampai hanya kedekatan, hanya kita dikasih sembako, lantas kita ke sana. Enggak bisa gitu. Karena yang mengurus kehidupan kita itu Allah. Maka kita harus wajib meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk gini Bi, ketika misalkan ada calon yang atau apa istilahnya teh serangan pajar ke rumah-rumah. Bahkan masyarakat itu kan termasuk imam pribadi, ada yang menawarkan. Nah, itu harus gimana sikapnya? Apakah kita terima terus kita harus coblos? Apakah itu teh termasuk sogok menyogok gitu ta? Riswah ya. Betul. Yang pertama gini, Rasul pernah memberikan isyarat tentang memilih pemimpin ini. Siapapun yang dia memaksakan diri ingin sekali dipilih jadi pemimpin, kemudian dia memaksakan diri untuk pilih saya, maka kata Rasul jangan dipilih. Dan jika ada orang yang sebetulnya dia tidak mau dipilih tapi dicalonkan, kata Rasul boleh dipilih. Terus gimana yang serangan pajar? Yang serangan pajar itu memaksakan diri sebetulnya. Memaksakan diri untuk dipilih. Jadi memaksa dirinya supaya jadi pemimpin. Maka sebetulnya tidak boleh. Maka bagi kita, siapapun sahabat-sahabat yang datangan serangan pajar dan sebagainya, sebaiknya jangan diterima. Kenapa? Karena di sana ada konsekuensi riswah, sogok menyogok. Kalau diterima, berarti kita harus nyoblos dia. Kalau tidak diterima, berarti kita merasa aman. Itu. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, kalau misalkan datang ke rumah kita ada serangan pajar, nah saran itu jangan diterima. Tapi kalau misalkan ada yang ngasih tanpa ada email harus nyoblos gitu. Jadi ngasihnya itu ngasih aja gitu. Baik, betul. Itu gimana Bi? Ya. Jadi gini ya. Orang yang ngasih atau sedekah itu biasanya tidak ada sebab kan gitu ya. Maksudnya tidak ada sebab itu. Oh, pada ini mau pemilu kok tiba-tiba bager gitu ya. Itu kan tanda tanya itu. Nah, tapi begini, kita kan harus ambil jalan tengah ya. Mas tawasaton, amat pertengahan. Kalau ada yang datang kepada kita terus ngasih sembako, ini sodakoh nih misalnya, tapi dia tidak mengatakan harus nyoblos ini, apakah itu boleh diterima? Ya abi rasa ya, itu silakan terima saja, karena tidak ada transaksi di sana. Yang disebut dengan riswah
ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyogok dan yang disogok masuk neraka, itu ketika ada transaksi. Nih saya kasih ini asal coblos yang ini. Oh iya saya terima ini, saya akan nyoblos itu. Nah, tapi kalau memang diterima dan dia nyoblos itu boleh, silahkan. Tapi ketika diterima dia nyoblos yang lain, itu kan jadi bahaya. Itu bisa saja penipuan atau dusta dan yang lainnya. Gitu. Maka jika tidak ada transaksi untuk menyoblos, ya kita terima, nggak apa-apa, ya silahkan. Karena tidak ada transaksi, nggak ada dosa di sana. Apalagi kalau berani, saya terima ya, tapi saya nyoblos kemana saja boleh. Wah, itu kan lebih hebat lagi. Begitu, Angkali. Oh, kalau misalnya jadi kalau ada pernyataan, oh bebas kalau nyoblos mah, ini mah ngasih aja. Oh iya, nggak apa-apa, itu mah sedekah betul. Tapi kalau ada ijab kabul seperti harus nyoblos, nah itu nggak boleh. Ya kalau harus nyoblos ini ya, kemudian kita nyoblos itu ya nggak apa-apa. Kalau cocok dengan hati mah nggak apa-apa. Itu makan hadiah bagi yang nyoblos itu. Nah mungkin itu teman-teman atau sahabat yang dimuliakan Allah, itu dalam memilih ya, memilih. Nah tapi kalau bagaimana kalau misalkan di dalam keluarga kita ada yang berbeda pilihan, terus misalkan yang satu pilih yang ini, yang dua pilih yang ini gitu. Kalau misalkan terus ada juga yang tidak milih, golput ya. Golput. Oke, betul. Beda pilihan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajaran, sebuah sesuatu dinamika yang memang itu diperbolehkan. Karena ikhtilaf itu, perbedaan itu bukan hanya sekarang. Zaman para sahabat pun perbedaan dalam memilih pemimpin itu terjadi. Jadi silahkan. Yang jelas perbedaan itu tidak menjadi pertentangan dan permusuhan. Kalau pertentangan boleh ya, karena berbeda pendapat. Tapi jadi permusuhan yang tidak boleh. Maka ada ungkapan, ada lawan, ada musuh gitu ya. Kalau lawan itu kan bukan untuk menghancurkan. Kalau musuh untuk menghancurkan. Misalnya kesebelasan Persib melawan Persija. Kan tidak Persib musuh Persija, kan nggak begitu. Maka berbeda pendapat atau lawan politik, lawan bicara itu adalah teman ini Imam, lawan bicara Abi kan, tapi bukan musuh Abi kan, bukan. Maka silakan saudara kita mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 silahkan, apa-apa. Nah pertanyaannya bagaimana dengan yang tidak milih? Ya, golput lah, golongan putih. Nah pada dasarnya kan yang golput itu bisa jadi karena ada bingung milih presiden teh. Oke, betul. Terus ada yang kedua misalkan kalau kita milih presiden terus sistemnya rusak, katakan kan ada sebagian orang yang mengatakan sistem di Indonesia sudah rusak. Nah itu gimana tuh yang golput? Betul. Yang pertama, jika dia tidak memilih karena bingung, ya pengetahuannya kurang, maka dalam Islam diwajibkan dia bertanya. Harus bertanya dan harus punya pilihan. Tapi kan pilihan saya tidak memilih, ya itu golput itu. Tentang golput nih, MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, itu 2009 sudah menfatwakan bahwa golput itu hukumnya haram. Itu MUI sudah jelas. Kenapa haram? Karena sebetulnya kita harus menegakkan imarah dan imamah. Kita harus menegakkan pemerintahan dan kepemimpinan. Indonesia yang jumlah penduduknya 270 juta lebih ini harus ada pemerintahan. Disebut dengan imarah. Harus dalam pemerintahan harus ada imamah atau kepemimpinan. Nggak mungkin dalam satu negara nggak ada kepemimpinan. Nah, maka bagi yang golput sebetulnya dia tidak ingin bernegara dan berbangsa. Itu dalam fatwa MUI tahun 2009 ya. Dan sekarang juga merujuk ke sana. Kemudian jika alasannya kita tidak tahu calon mana, bingung nih, maka bertanyalah, bertanya kepada saudara, bertanya kepada para ahli. Dan mohon maaf ya bagi sahabat-sahabat nih, kita kan selama ini kalau ada masalah kan ke ustadz, ke ajengan, ke ulama gitu ya, ke kiai. Kalau mau syukuran ke kiai, pernikahan ke kiai kan gitu ya. Kadang mau pindah juga ke kiai nanya gitu ke ustadz. Ada mau anak mau kerja mohon didoakan oleh kiai. Ada yang mau acara apapun kadang-kadang kiai dilibatkan, ustadz, ulama dilibatkan. Kenapa kita tidak bertanya kepada ustadz, kepada ulama untuk pemilihan ini? Saya yakin ulama-ulama yang lurus itu akan menunjukkan kita kepada yang baik. Apakah yang baik itu nomor 1, 2, atau 3? Terserah ulama mereka.
Yang penting kita bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu. Jadi bagi yang pertama ya, karena ketidaktahuan ada jalan bertanya, jangan diam saja. Yang kedua, bagi yang merasa bahwa tidak memilihnya itu karena punya anggapan dengan pemahaman dia, sistem di Indonesia ini sistemnya tidak benar. Gitu ya. Ya. Atau dalam bahasa kerennya sistem togut lah. Ini gini ya. Sistem itu dibuat oleh manusia. Itu sebagai khalifah di dunia. Maka sistem itu bisa kita buat sesuai dengan kesepakatan. Ada kaidah dalam usul fikih, mala yudrikuhu kulluh fala tatrukuhu kulluh. Jika kita tidak bisa melakukan seluruhnya secara sempurna, maka kita jangan tinggalkan keseluruhan. Kalau kita tidak suka dengan sistem yang sudah ada, maka pasti dalam semua tumpukan sampah itu ada yang bisa kita ambil. Masa sampah yang menggunung tidak ada satupun yang bisa kita ambil? Pasti ada mutiara atau ada mungkin plastik yang bersih yang bisa kita ambil manfaatnya. Dari sekian sistem yang banyak di Indonesia, masa nggak ada satupun yang bagus? Contoh, dari sistem pemerintah Indonesia semuanya tidak benar. Tapi lihatlah, bahwa memilih pemimpin itu harus. Maka lihat, bagi teman-teman, saudara-saudara yang punya pemahaman bahwa sistem di Indonesia ini tidak benar, sistemnya ini katakanlah tidak sesuai syariat Islam, tapi ingat bahwa memilih pemimpin itu tetap harus. Apakah dengan golput kita bisa melakukan yang sesuatu yang terbaik? Enggak juga. Maka jika kita tidak setuju dengan sistem pemerintahannya, maka pilihlah pemimpinnya. Dengan memilih pemimpin, contoh kita presiden dan wakil presiden, kita pilih salah satunya sesuai dengan keyakinan kita, sepakat semuanya, sepakat dengan orang-orang yang tadinya mau golput begitu, sepakati. Kemudian untuk legislatif juga kita pilih supaya kita apa? Kita bisa nanti memasukkan saran, memasukkan pandangan ke sana. Kalau kita berada di belakang terus, kita susah. Oposisi bukan, pendukung bukan, kita berada di kawasan mana? Nah, maka saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, bagi yang pada saat ini mau golput, ayo berpikirlah, apa peranan kita di Indonesia ini? Kalau kita tidak memilih pemimpin sekarang, mau kapan lagi? Kita mau tidak dipimpin oleh pemimpin yang katakanlah akan memberikan madarat? Tentu kita tidak mau. Maka mendingan bagi teman-teman, saudara-saudara di teman yang berada, siapapun yang memilih golput, pikirkan, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermusyawarahlah. Apakah dengan golput akan menguntungkan bangsa dan negara Indonesia, atau justru dengan golput akan merugikan kita semuanya? Maka kita mengajak, bismillah lah ya, daripada golput mending kita lakukan walaupun setitik. Abi suka memberikan ilustrasi kita gini, Imam. Jika kita punya utang 10 juta, ayo ngumpul-ngumpul duit 10 juta. Sementara kita punya uang 100.000, kita tidak bayarkan. Menurut Abi, kita jangan dulu menunggu kematian. Jangan menunggu 10 juta itu datang. 100.000 kita pastikan. 10.000 kita kasihkan. Gak apa-apa, kita sedikit supaya mendekati kepada kebaikan. Mungkin untuk membentuk sistem pemerintahan yang dalam tanda kutip misalnya Islami, itu belum bisa kita lakukan, tapi pasti dalam sistem yang ada ini banyak kebaikan-kebaikan. Itu. Alhamdulillah Bi, jazakallah khairan katsiran untuk ilmunya. Nah, mungkin ini untuk sahabat yang dimuliakan Allah, dalam program kita sharing khususnya dalam tema kali ini, pemilihan presiden atau pesta demokrasi yang ada dilaksanakan di Indonesia. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan beberapa ilmu dari Abi Dede. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan, dan mungkin untuk kita sendiri itu untuk memilih presiden itu yang sungguh-sungguh, yang benar-benar yang kita pilih, yang sesuai keinginan, yang tentunya sesuai keinginan umat Islam. Amin. Nah, mungkin itu kali ini. Mungkin ada closing statement Abi dari Abi ya untuk kali ini. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, bismillah. Beberapa hari lagi kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Kita akan memilih anggota legislatif. Maka bismillah, saya mengajak kepada semuanya, berdoalah kepada Allah, beristikharahlah, memohon petunjuk Allah siapa
pemimpin yang harus kita pilih. Yang kedua, bertanyalah kepada orang yang dianggap paham, orang-orang yang dianggap bisa tentang hal ini, terutama para ulama, para asatid di daerah, sahabat-sahabat semuanya. Bertanyalah kepada beliau, karena insya Allah para ulama yang lurus, para ulama yang takut pada Allah, dia akan menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Perbedaan pilihan jangan jadi permusuhan. Justru dengan perbedaan ini melambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda pilihan tapi tujuannya sama, untuk keadilan, persatuan bangsa Indonesia. Yang terakhir, pada sahabat semuanya, lakukan yang terbaik walaupun sekecil apapun yang kita bisa lakukan. Memilihlah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk para ulama, sesuai dengan petunjuk orang-orang yang paham tentang hal ini. Jauhilah golput, karena golput mungkin akan merugikan kita dan bangsa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih para Abi Dede yang telah menyatakan closing statement-nya. Semoga dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu dan kita harus berpikir harus bagaimana supaya kita memilih yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk ini semoga Indonesia kedepannya semakin maju, semakin berkembang, dan semoga pada hari H-nya pemilihan kita semua dipilih atau ada pemimpin yang adil, Abi. Amin. Nah, semoga terima kasih kepada Abi Dede, semoga Abi selalu sehat. Amin ya Allah. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, diberikan kemudahan oleh Allah, dan semoga agar silaturahmi kita tidak terputus, maka terus ikuti channel kami Dede Sutia Official. Jangan lupa like and subscribe. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.